Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk bisa hadir di ruangan ini. Harapannya pembicaraan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Agus selaku Kepala Sekolah BINUS ya, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Kami bertiga ingin memberikan beberapa pertanyaan. Kalau saya kebagian 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Pak Agus bagaimana caranya mengidentifikasi bahwa suatu permasalahan atau kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Monggo Pak. Terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman saya nih Bapak nih. Jadi di sekolah tentu saja kita menghadapi beberapa kendala ya, dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Nah, beberapa kendala tersebut juga tidak luput dari 2 kepentingan yang kadang berbenturan. Jadi dalam hal ini tadi yang ditanyakan adalah bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral ya. Itu dari menurut saya pribadi dan pengalaman saya itu berdasarkan pengamatan atau studi kasus ya. Jadi misalnya ada permasalahan yang melibatkan guru dengan siswa, kesalahpahaman ya. Nah ini kita harus memanggil kedua belah pihak dulu, kita tanyakan dari satu sisi dan sisi yang lain, baru kita bisa menyimpulkan permasalahan yang sedang mereka hadapi itu termasuk ke dilema etika atau mungkin bujukan moral atau kasus yang lain gitu. Menurut saya seperti kita identifikasi dulu, kita analisa dulu. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pak Agus ya. Saya sepakat dengan pendapatnya ya, memang harus diidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada atau masalah yang ada. Dan kita lanjutkan pertanyaan kedua, setelah kita mengidentifikasi, kemudian apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan, kemudian ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau kasus yang ketika kita mengambil keputusan, dua-dua keputusan itu benar, dan kita harus diminta untuk mengambil salah satu keputusan. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan Pak Agus? Kalau menurut saya pribadi dan berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, contoh ya saya lanjutkan contoh kasus tadi. Setelah kita laksanakan identifikasi, kita panggil dua belah pihak untuk saling menyampaikan penyebab atau kasus dari sisi pandang mereka. Itu kita tarik kesimpulan kalau misalnya dua belah pihak tersebut menyampaikan hal yang sama-sama benar gitu tadi yang disampaikannya, dilema etika tadi, kita lihat kebermanfaatannya Pak. Jadi kalau misalnya dari sisi guru ternyata dia menyampaikan pendapatnya benar dan kebermanfaatannya atau istilahnya alasannya lebih banyak positifnya dibanding dari sisi siswa, tentu kita utamakan dari sisi guru untuk kita anggap itu sebagai keputusan yang benar gitu ya, dan bukan menyalahkan satu pihak tapi mengarahkan bahwa ini yang menurut kita lebih tepat dijalankan. Demikian pula sebaliknya, apabila dari sisi siswa yang memang ternyata betul benar, ya kita tidak segan untuk menyampaikan kepada guru untuk mengkoreksi tindakan perilakunya supaya memahami bahwa yang saat ini sedang guru laksanakan itu memang lebih bermanfaat di siswa itu, bukan di sisi gurunya. Ya, makasih banyak Pak. Dari saya mungkin cukup itu atas jawabannya. Mudah-mudahan kita. Kemudian Pak Agus, pertanyaan berikutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini pernah Bapak ambil, kemudian yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahan ini? Itu maksud pertanyaannya hal-hal apa saja yang
yang selama ini Bapak anggap efektif Oh. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini. Oh gitu. Maksud dari pertanyaan itu adalah metodenya ya yang dianggap efektif itu seperti apa? Nggih. Kalau menurut saya yang paling efektif itu adalah dengan tadi mengumpulkan berbagai pihak. Kalau misalnya tidak bisa dalam satu waktu karena tidak memungkinkan, misalnya apabila kita kumpulkan dalam satu waktu tidak bisa akur gitu ya, tidak muncul kendala konflik gitu, Yeah. kita panggil di waktu yang terpisah. Setelah kita panggil salah satu, dua-duanya selesai kita panggil, kita analisa, kemudian kita ambil simpulan dan kita sampaikan ke pihak yang dalam posisi menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sama-sama benar gitu ya. Ya, menurut kita yang paling pas itu adalah yang seperti ini gitu. Oh, ngoten nggih, Pak nggih. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan tadi tantangannya apa saja Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi Pak? Biasanya kan ada kendala atau ada salah satu pihak yang bagaimana seperti itu. Tantangannya ya Bu, kalau kita tidak pandai memilih waktu yang tepat itu biasanya adalah dari sisi emosi ya. Okay. Kedewasaan juga berpengaruh di situ. Artinya pada saat ada kendala, konflik maupun dilema etika yang merasa sama-sama benar tadi kita panggil, belum tentu yang kita panggil itu tangan terbuka menerima apa yang akan kita laksanakan itu, atau keputusan yang kita ambil itu. Artinya ya problemnya itu tadi, tantangannya adalah kedewasaan dan emosional tadi ya. Kita harus memanajemen waktu bertemu, memanajemen waktu studi kasusnya sehingga bisa tepat ya keputusan yang kita ambil dan tidak mencederai pihak yang lain. Oh, ngoten nggih. Nggih, terima kasih Pak Agus. Oke Pak Agus, berikutnya dari saya nggih. Dalam mengambil ada sebuah permasalahan Pak, apakah Pak Agus sendiri mempunyai jadwal sendiri Pak untuk mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang kira-kira bisa diselesaikan di nomor 1 atau nomor 2 kan itu Pak. Kemudian apakah Pak Agus ketika ada permasalahan di situ langsung diselesaikan di tempat atau harus mengambil informasi dari beberapa pihak dulu Bapak? Terima kasih. Jadi urutan penyelesaian masalah tadi yang disampaikan untuk dipertanyakan ya. Jadi kalau saya pribadi biasanya melihat efek dari kasus yang sedang terjadi. Jadi kasus yang langsung berdampak atau mempunyai efek yang besar, biasanya kami coba untuk selesaikan terlebih dahulu, gitu nggih. Kemudian yang kedua tadi apakah punya waktu khusus? Iya. Ya, waktu khusus. Kalau saya tidak sewaktu-waktu, hanya kita kalau di sekolah atau di ruang kepala sekolah itu ada buku pembimbingan ya, atau jadwal pembimbingan ya untuk guru, karyawan maupun pihak-pihak yang sedang berkonflik, itu kita punya buku sendiri sehingga sewaktu-waktu ada kasus sesuai dengan tadi ya derajat kasusnya atau dampaknya bisa langsung kita tindak lanjuti gitu. Ya, kemudian Pak Agus, di sini adakah orang-orang yang Pak Agus tunjuk sebagai istilahnya ini untuk informasi dari ini, atau orang-orang yang sekiranya terlibat langsung Pak Agus dalam kegiatan itu, ada napa mboten nggih Pak untuk orang-orang yang dengan secara langsung dimintai tolong atau minta pendapat gitu? Maksud dari pertanyaan ini maksudnya untuk membantu menyelesaikan kasus tadi ya? Iya, betul Bapak. Ya, kalau kebiasaan saya Bapak, jadi tidak langsung ke saya gitu ya. Jadi sesuai dengan bidangnya di sekolah biasanya ada wakil kepala bidang ya, atau kepala program keahlian ya. Jadi kalau kasus itu terjadi di siswa misalnya, bisa di tingkat wakil kesiswaan untuk di studi kasus terlebih dahulu, coba diselesaikan. Apabila itu membutuhkan
peran serta dari kepala sekolah, baru nanti masuk ke ruang kepala sekolah, disampaikan apa yang menjadi permasalahan oleh Waka dan dicari solusinya, dicatat di buku pembimbingan tersebut. Sehingga kalau pertanyaannya apakah ada yang dimintai bantuan untuk menyelesaikan kasus, biasanya ya jelas ada Pak, jadi dari para pembantu kita, para Waka maupun ketua program keahlian gitu. Kemudian Pak Agus, mungkin ada yang ingin disampaikan atau pelajaran apa yang ingin disampaikan kepada kami Pak yang di sini sebagai CGP Pak. Jadi pengambilan etika ini nggih. Nggih. Dilema etika nggih. Jadi dalam bekerja itu dimanapun ya, baik itu di instansi pendidikan maupun di perusahaan, mungkin bagi teman-teman kita yang sebelum menjadi pengajar pernah bekerja di perusahaan, itu sebenarnya masalah dilema etika atau bujukan moral itu sebenarnya sering kita alami gitu ya, sering kita alami. Jadi kalau saya memandang ya, seiring bertambahnya usia kita itu kita harus lebih dewasa dalam berpikir maupun bertindak gitu ya. Jadi kalau pada saat kita usia masih remaja atau muda atau baru bekerja, mungkin sisi emosionalnya lebih tinggi dari sisi rasional kita gitu ya. Pada saat kita mengambil suatu keputusan atau mengusulkan sesuatu, biasanya yang lebih kita tonjolkan adalah sisi emosional kita, pengen segera terlaksana, terselesaikan dan lain sebagainya. Tapi begitu menginjak usia-usia semakin bertambah tadi, harapan saya dan terutama pada teman-teman yang sudah menempuh program CGP ini, apabila nanti menjadi guru penggerak ya lebih dewasa dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai pendidik maupun pengajar gitu. Insya Allah semakin bertambahnya ilmu ya sama seperti padi insya Allah ya. Jadi semakin bertambah ilmu semakin merunduk, bukan semakin membuat diri kita lupa diri atau sombong atau seperti apa gitu. Sehingga dengan program CGP ini insya Allah Ibu Bapak menjadi guru penggerak memang benar-benar ada manfaatnya untuk anak didik kita, dan insya Allah juga pahala atau amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari terhadap anak-anak kita dalam mendidik dan mengajar itu juga mengalir ke diri kita kalau kita ikhlas gitu, dan lebih mendewasakan diri seiring dengan bertambahnya usia. Gitu nih. Terima kasih. Terima kasih nggih Pak Agus. Demikian yang bisa kita sampaikan Pak Agus, bincang-bincang kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.